Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan menjelaskan pengaruh motivasi dan stres kerja terhadap kepuasan kinerja karyawan, yaitu dari Sekar Gading, Rahma Al-Saseril, dan Nura Aulia Fasafar. Next, table of content. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metodologi, yang ketiga ada pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Next. Latar belakang, motivasi dan stres kerja merupakan faktor krusial dalam pengelolaan sumber daya manusia dan produktivitas organisasi. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu organisasi mengoptimalkan potensi dan produktivitasnya. Motivasi dapat memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan, meningkatkan produktivitas, dan prestasi kerja. Stres di sisi lain dapat menghambat kemampuan karyawan dalam mencapai hasil kerja yang optimal. Memahami faktor-faktor ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga produktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara motivasi dan juga stres kerja, memberikan wawasan berharga untuk mengembangkan strategi manajemen sumber daya manusia yang lebih efektif. Pendekatan holistik terhadap motivasi, stres kerja, dan stres kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang dinamis, produktif, dan juga menyenangkan. Next. Metodologinya yang pertama itu ada deskripsi data. Penelitian ini menggunakan data survei dari 50 responden untuk mengumpulkan informasi tentang motivasi, stres kerja, dan prestasi kerja di berbagai lingkungan organisasi. Responden diberikan pertanyaan untuk mengidentifikasi faktor-faktor seperti kepuasan kerja, motivasi, dan tingkat stres. Data menunjukkan bahwa responden cenderung mendominasi populasi sampel, menyoroti perbedaan gender dalam motivasi, stres kerja, dan prestasi kerja. Data ini membantu memahami hubungan antara motivasi, stres kerja, dan prestasi kerja dalam konteks organisasi. Berikut ada tabel dari analisis selanjutnya, yaitu analisis deskriptif. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 50 responden diantaranya 26 orang berjenis kelamin perempuan dan 24 orang berjenis kelamin laki-laki. Dapat disimpulkan bahwa 50 responden jenis kelamin perempuan memiliki total terbanyak daripada laki-laki. Dan diketahui bahwa dari 50 responden terdapat 29 orang yang berusia 17 sampai 21 tahun. Lalu 10 orang dengan usia 22 sampai 26 tahun, 7 orang dengan usia 27 sampai 31 tahun, 3 orang berusia 32 sampai 36 tahun, dan terdapat 1 orang dengan usia 37 sampai 41 tahun. Dan maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner ini didominasi dengan responden dari usia 17 sampai 21 tahun. Lanjut, next. Yang selanjutnya yaitu pembuatan himpunan dalam konteks pengelompokan responden berdasarkan jenis kelamin dan usia menggunakan konsep himpunan. Kita dapat mengidentifikasi setiap kelompok responden sebagai himpunan yang terdiri dari elemen-elemen atau responden yang memiliki karakteristik yang sama. Misalkan P adalah perempuan, responden perempuan. Data yang diberikan ada total 26 orang. Lalu L adalah himpunan responden laki-laki yang dimana jumlahnya 24 orang. Lalu ada A yang dimana himpunan responden dari usia 17 sampai 21 tahun berjumlah 29 dan seterusnya. Jumlah responden perempuan lebih banyak daripada jumlah responden laki-laki karena perempuan lebih besar daripada laki-laki. Lalu kelompok usia yang paling banyak adalah kelompok usia 17 hingga 21 tahun karena A lebih besar daripada B, C, dan juga E. Dengan menggunakan konsep himpunan, kita dapat dengan jelas melihat bagaimana responden didistribusikan berdasarkan jenis kelamin dan juga usia. Lanjut. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sekar Gading.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi, di mana di sini ada pembuatan diagram pohon, di mana ada pengaruh motivasi dan stres kerja terhadap kepuasan kinerja karyawan. Yang pertama ada motivasi, meliputi tentang gaji yang diberikan, mampu memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Kedua, ada karyawan mendapatkan BPJS untuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan dan dari perusahaan. Ketiga, adanya agenda arisan dan rekreasi dari perusahaan guna menjalani hubungan yang baik. Dan yang keempat, ada karyawan dipercaya melakukan pekerjaan ketika ada maupun atau tidak adanya monitoring secara langsung oleh pemimpin. Dan kedua, ada tentang stres kerja. Pertama, saya terhindar dari stres kerja karena beban kerja yang diberikan pada saya terasa adil dan wajar. Yang kedua ada saya terhindar dari stres kerja karena sikap pimpinan saya yang adil dan wajar. Yang ketiga, saya terhindar dari stres kerja karena peralatan kerja yang disediakan memadai dan membantu menyelesaikan pekerjaan saya. Dan ketiga ada kepuasan kinerja karyawan, yaitu ada satu, saya bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Yang kedua, saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditentukan. Dan ketiga ada waktu yang diberikan dalam menyelesaikan tugas setelah sesuai dengan kemampuan saya. Oke, selanjutnya. Di metodologi yaitu ada tabel kontingensi, di mana kita bisa lihat dari tabel berikut, ada variabel, kuesioner, dan jawaban, di mana motivasi ada gaji yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan Bapak Ibu, di mana SS-nya berjumlah 18, TS 12, N6, S11, SS3. Stres kerja, saya terhindar dari stres kerja karena beban kerja yang diberikan pada saya terasa adil dan wajar, di mana STS-nya ada 1, TS-nya ada 7, N-nya ada 5, S-nya ada 26, SS-nya ada 11, dan seterusnya. Dan kepuasan kinerja karyawan ada, saya bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan perusahaan, di mana STS-nya ada 0, TS-nya ada 4, N-nya ada 5, S-nya ada 12, dan SS-nya ada 29, dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Dan selanjutnya ada perhitungan probabilitas. Berikut ada tabel tentang perhitungan probabilitas, di mana ada variabel, ada kuesioner, dan ada jawaban. Untuk motivasi, kita contohkan tentang karyawan yang mendapatkan BPJS untuk jaminan kesehatan dan tenaga kerjaan dari perusahaan, di mana STS-nya adalah 0%, TS-nya ada 10%, N-nya ada 18%, dan S-nya ada 50%, SS-nya ada 22%. Dan untuk stres kerja, kita contohkan saya terhindar dari stres kerja karena sikap pimpinan yang adil dan wajar, di mana SS-nya ada 2%, TS-nya ada 10%, N-nya ada 8%, S-nya ada 40%, dan SS-nya ada 36%. Dan untuk kepuasan kinerja karyawan, kita bisa contohkan tentang waktu yang diberikan dalam menyelesaikan tugas telah sesuai dengan kemampuan saya, di mana STS-nya ada 8%, TS-nya ada 8%, N-nya ada 14%, S-nya ada 42%, dan SS-nya ada 28%, dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Baik, untuk metodologi, ada alat analisis yang digunakan. Yang pertama, untuk alat analisis yang digunakan untuk uji kualitas data ada uji validitas, di mana uji validitas adalah proses untuk mengukur sejauh mana suatu instrumen pengukuran dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dengan tepat. Dan yang kedua ada uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas merupakan proses evaluasi untuk mengukur sejauh mana instrumen pengukuran konsisten dalam memberikan hasil yang sama jika diulang dalam kondisi yang sama. Dan yang kedua untuk mengukur uji asumsi klasik, ada uji normalitas, di mana uji normalitas adalah langkah statistik yang digunakan untuk menguji sejauh mana distribusi data sebuah sampel mengikuti pola distribusi normal atau Gaussian. Dan yang kedua ada B, uji multikolineritas,
di mana uji multikolineritas adalah proses statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat keterkaitan antara dua atau lebih variabel independen dalam analisis regresi. Dan ketiga ada untuk uji hipotesis. Uji hipotesis ada A, uji regresi linear berganda, di mana uji regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen yang digunakan untuk melakukan prediksi. Dalam uji ini, variabel dependen diasumsikan terkait secara linear dengan variabel independen. Dan yang ketiga ada uji T, di mana uji T dalam konteks variabel berganda digunakan dalam analisis regresi untuk mengevaluasi signifikan relatif dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam mode regresi. Dan yang terakhir ada uji F. Uji F dalam konteks variabel berganda digunakan dalam analisis regresi untuk mengevaluasi kebermanfaatan keseluruhan model regresi. Dan yang terakhir, 4 ada koefisiensi determinasi, di mana uji koefisien determinasi atau yang dikenal juga sebagai R-squared adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik model regresi linier cocok dengan data yang diamati. Oke, selanjutnya. Baik, untuk pembahasan ada yang pertama ada uji validitas. Kita bisa lihat dulu tentang tabel uji validitas. Pertama ada variabel, ada R-tabel, ada R-hitung, dan ada keterangan. Dasar pengambilan keputusan uji validitas jika nilai R-hitung kurang lebih dari R-tabel, maka item soal angka tersebut dinyatakan valid. Jika nilai R-hitung lebih dari R-tabel, maka item soal angka tersebut dinyatakan tidak valid. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa seluruh soal angket variabel memiliki nilai R-hitung yang melebihi nilai R-tabel. Maka dengan didasarkan pengambilan keputusan uji validitas, semua soal angket kuesioner dapat dikatakan valid. Oke, selanjutnya. Dan untuk pembahasan kedua ada uji reabilitas, di mana dasar pengambilan keputusan uji reabilitas alpha Cronbach. Jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan reliable atau konsisten. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60, maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Kita bisa lihat tabel dari uji reabilitas tersebut di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa ketika variabel memiliki Cronbach alpha yang melebihi nilai 0,60, maka berdasarkan dasar pengambilan keputusan uji reabilitas dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bersifat reliable. Oke, selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rahma Ailsa Seril. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu Sekar Gading. Untuk yang selanjutnya ini ada C, uji normalitas. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas, yaitu data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Namun, jika data atau titik menyebar jauh dari garis atau tidak mengikuti diagonal, maka data dapat dikatakan tidak berdistribusi normal. Berikut adalah data uji normalitas. Hasil dari P-P plot bahwa sebaran titik berada di sepanjang garis diagonal dan mengikuti arus garis diagonal. Pengujian distribusi data yang dilakukan dengan metode grafis ini menunjukkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan untuk mengukur pengaruh motivasi dan stres kerja terhadap kepuasan kinerja karyawan karena telah memenuhi asumsi normalitas.
Untuk yang selanjutnya yaitu D, ada uji multikolineritas. Dasar pengambilan keputusan uji multikolineritas, jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak dapat terjadi multikolineritas dalam model regresi. Jika nilai toleransi lebih kecil dari 0,10, maka artinya terjadi multikolineritas dalam model regresi. Berikut adalah contoh tabel dari uji multikolineritas. Untuk yang tabel pertama ada model, yang kedua B, yang ketiga STD error, yang keempat ada standaris koefisien beta, yang kelima ada T, yang keenam ada SIG, yang ketujuh tolerans, yang terakhir ada VIF. Berdasarkan tabel output di atas, diketahui bahwa nilai toleransi sebesar 0,920 lebih besar dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi uji multikolineritas dalam model regresi. Yang selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Kita dapat melihat dari tabel berikut datanya, dan berdasarkan tabel output di atas, maka dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan 6,774 ditambah 0,153 X1 ditambah 0,313 X2. Dalam persamaan tersebut, maka Y adalah variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi, yaitu kepuasan kinerja karyawan. Ini adalah nilai yang ingin kita ketahui atau prediksi berdasarkan nilai-nilai variabel lain. Untuk yang kedua ada X1 adalah variabel independen pertama, yaitu motivasi. Ini adalah faktor yang diasumsikan memengaruhi kepuasan kinerja karyawan. Dalam konteks, nilai koefisien 0,153 menunjukkan seberapa banyak perubahan dalam kepuasan kinerja karyawan yang diharapkan untuk setiap satu unit perubahan dalam motivasi. Yang terakhir ada X2, yaitu variabel independen kedua, yaitu stres kerja. Ini juga merupakan faktor yang diasumsikan memengaruhi kepuasan kinerja karyawan. Nilai koefisien memengaruhi kepuasan kinerja karyawan. Nilai koefisien yaitu 0,313 yang menunjukkan seberapa banyak perubahan dalam kepuasan kinerja karyawan yang diharapkan untuk setiap satu unit perubahan dalam tingkat stres kerja. Yang selanjutnya yaitu F, ada uji T. Dari hipotesis variabel X1, yaitu hipotesis 1 terdapat pengaruh motivasi X1. Terdapat kepuasan kinerja karyawan bisa dimisalkan sebagai Y. Dan hipotesis yang ke-0 terdapat pengaruh motivasi bisa diasumsikan sebagai X1 dan terhadap kepuasan kinerja karyawan diasumsikan sebagai Y. Untuk yang hipotesis variabel X2 yaitu hipotesis pertama terdapat pengaruh stres kerja bisa diasumsikan sebagai X2 dan terhadap kepuasan kinerja karyawan diasumsikan sebagai Y. Untuk yang hipotesis 0 tidak terdapat pengaruh stres kerja diasumsikan sebagai X2 dan terhadap kepuasan kinerja karyawan dapat diasumsikan sebagai Y. Dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi atau SIG lebih kecil probabilitas 0,05, maka ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis diterima. Jika nilai signifikansi SIG lebih besar dari probabilitas 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y atau hipotesis ditolak. Berikut adalah contoh tabel dari uji T. Berdasarkan tabel koefisien di atas, diketahui bahwa pertama, nilai signifikansi pada tabel motivasi X1 sebesar 0,163 lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap kepuasan kinerja karyawan yaitu Y. Untuk yang kedua, nilai signifikansi pada variabel stres kerja atau diasumsikan X2 sebesar 0,024 yang lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis yang diterima berarti terdapat pengaruh stres kerja atau X2 terhadap kepuasan kinerja karyawan diasumsikan sebagai Y.
Untuk yang selanjutnya ada uji F, yaitu dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi atau SIG lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis diterima. Maka artinya motivasi atau X1 dan stres kerja X2 secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan kinerja karyawan atau diasumsikan sebagai Y. Jika nilai signifikansi SIG lebih besar dari 0,05, maka hipotesis ditolak. Maka artinya motivasi atau X1 dan stres kerja X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepuasan kinerja karyawan yang diasumsikan sebagai Y. Berikut adalah contoh tabel uji F, yaitu yang pertama ada model, yang kedua sum of squares, yang ketiga ada DF, yang keempat ada mean square, dan yang kelima ada F, yang keenam ada sig atau signifikansi. Untuk A, dependent variable atau kepuasan kinerja karyawan. Untuk B, prediktor atau konstan stres kerja dan motivasi. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari 0,05, maka artinya motivasi atau X1 dan stres kerja X2 secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan kinerja karyawan yang diasumsikan sebagai Y. Dan untuk yang terakhir ada koefisien determinasi. Kita dapat melihat tabel di bawah ini. Yang pertama ada model, yang kedua ada R, yang ketiga ada R square, yang keempat ada E just R, yang kelima ada STD error of the estimate. A, predictor, yaitu konstan stres kerja dan motivasi. Untuk yang B, dependent variable, yaitu kepuasan kinerja karyawan. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai R-square sebesar 0,839 atau 83,9%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh motivasi X1 dan stres kerja X2 terhadap kepuasan kinerja karyawan yakni sebesar 0,839 atau 83,9%. Sedangkan 0,161 atau 16,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diketahui dalam penelitian. Baik, untuk yang slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sekar Gading. Baik, untuk hasil presentasi kami tentang pengaruh motivasi dan stres kerja terhadap kepuasan kinerja karyawan, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian mengungkapkan bahwa motivasi dan stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Ditemukan bahwa peningkatan motivasi menghasilkan kinerja yang lebih baik, sedangkan stres kerja berdampak negatif terhadap kinerja. Memahami pentingnya motivasi dan manajemen stres yang efektif dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja karyawan, berkontribusi terhadap tujuan organisasi, dan meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Baik, selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang pengaruh motivasi dan stres kerja terhadap kepuasan kinerja karyawan. Saya Sekar Gading Kencono Silasukti dengan rekan saya Rahma Ailsa Sheryl dan Nura Aulia Fasafa. Jika ada kurangnya, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.